Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, dalam penggunaan atau ucapan sehari-hari itu, penggunaan tulisan juga terkadang kita sering salah atau lupa dalam penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang seharusnya kalimat baku dan tidak baku kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam penulisan. Mari kita mulai. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita bisa baca soalnya. Abi membeli sebuah mainan dengan harga Rp4.500. Jika di saku Abi ada Rp7.000, berapa uang kembalian Abi? Jadi teman-teman bisa menjawab ini. Saya akan beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman, mari kita lihat jawabannya. Nah, jika kita menjawab 2.500, maka itu disebut dengan literasi dasar. Jika kita menjawab Rp500, maka itu disebut dengan literasi menengah. Dan jika itu kita menjawab selain keduanya, misalnya teman-teman menjawab argumentasi mengenai penulisan soalnya, ada yang salah, dan cara penulisan soalnya juga, nah itu disebut dengan literasi tinggi atau high order thinking skill, HOTS. Jadi teman-teman, jawaban yang benar itu semuanya ada 3. Hanya saja yang paling tepat itu adalah Rp500. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya 4.500 ke 7.000 bukan dikurangkan dari 7.000 ke 4.500, tapi jawabannya adalah jika dia punya uang 7.000 pasti yang dikeluarkan uang 5.000, jadi kembaliannya 500. Tidak salah sih teman-teman jawaban yang lain, hanya saja yang paling tepat adalah 500. Namun itu kembali lagi ke tingkatan dari literasinya. Lanjut. Kesalahan yang sering diulang akan dianggap sebagai kebenaran. Ini salah satu penggunaan kata-kata dalam ucapan sehari-hari yang sering keliru. Kita baca percakapan antara dua orang ini. Syukurlah, yang penting selalu mawas diri. Insya Allah saya sudah merubah sikap, Pak. Nah, apa yang salah di situ? Mari kita bahas. Yang salah adalah kata mawas diri. Harusnya adalah wawas diri. Karena mawas itu berarti orang utan. Jadi teman-teman, jika mengucapkan kata mawas diri itu salah. Yang benar adalah wawas diri. Yang kedua, kata merubah. Harusnya kata itu mengubah, bukan merubah. Karena merubah berasal dari kata rubah. Artinya binatang jenis anjing bermoncong panjang, makanannya daging, ikan, dan sebagainya. Atau disebut dalam bahasa Latinnya canis vulpes. Jadi teman-teman, bukan merubah, tapi yang benar adalah bukan merubah, tapi yang benar adalah mengubah. Lanjut. Nah teman-teman, wajib ya punya kamus besar bahasa Indonesia ini, baik itu berprofesi sebagai guru, siswa, penulis, apalagi ya, dan profesi lain yang sering berhubungan dengan berbicara secara verbal di depan umum ataupun sering menggunakan tulisan untuk dibaca oleh khalayak. Nah, ini wajib ya, KBBI versi 5, teman-teman bisa mengunduhnya di Play Store atau App Store, di aplikasi teman-teman. Ini KBBI versi 5. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan teman-teman bisa jawab. Nah, nanti saya akan bukakan jawabannya. Mana sebenarnya penggunaan kata yang benar? Nomor atau nomor? Yang benar adalah nomor. Kemudian energi atau energi.
Jadi nomor itu bentuk tidak bakunya ya. Jadi kita gunakan kata nomor, bukan nomor. Energi atau energi. Yang benar adalah energi. Tekad pakai huruf T di ujung atau tekad pakai huruf D di ujung. Yang benar adalah pakai huruf D di ujung. Tekad, bentuk tidak bakunya tekad. Onta atau unta. Yang benar adalah unta. Sering kita menggunakan kata onta di setiap percakapan. Tapi yang benar itu adalah unta. Selanjutnya adalah berpikir atau berpikir. Nah, ini nih. Kita sering terjebak di sini. F atau P. Yang benar adalah pikir. Kemudian selanjutnya ada bus atau bis. Yang benar adalah bus. Namun sering juga kita menggunakan bis kota seperti itu. Cabai atau cabai. Nah, mari kita lihat yang benar adalah cabai. Namun dalam penggunaan sehari-hari kita seringkali menggunakan kata cabai. Selanjutnya ada angin berembus atau angin berhembus. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sering kita salah ya. Kenapa? Karena yang jawaban yang benar adalah berembus, bukan berhembus. Karena asal katanya itu embus. Jadi hembus. Bentuk tidak bakunya hembus, rembus. Jadi yang benar adalah angin berembus, bukan angin berhembus. Lanjut, negeri atau negeri. Ini sering kita dengar ya, sekolah negeri atau sekolah negeri. Yang benar itu adalah negeri. Bentuk tidak bakunya negeri. Istri atau istri. Teman-teman, ini jawaban yang benar, istri. Bentuk tidak bakunya istri. Selanjutnya telepon atau telepon. Yang benar adalah telepon. Bentuk tidak bakunya telepon, telepon, telepon. Banyak ya. Berarti itu bentuk tidak baku itu sering kita gunakan dalam ucapan sehari-hari biasanya. Tapi yang benar itu adalah telepon. Rapi atau rapih. Yang benar adalah rapi. Bentuk tidak bakunya rapi. Kemudian ada Februari atau Februari, F atau P. Jawaban yang benar adalah Februari pakai F. Teman-teman, ini seringkali di kalender kita menggunakan bahasa yang salah ya. Lanjut, November atau November. Yang benar adalah November. Masih banyak juga kita temukan di dalam kalender penggunaan istilah-istilah tahun bulan ini sering salah ya. Selanjutnya adalah nasihat atau nasihat. Ini sering juga salah. Aslinya itu nasihat, tapi kita sering menggunakan kata nasihat dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya sekedar atau sekadar. Ini juga sering salah ya. Asal katanya itu kadar, jadi sekadar, bukan sekedar. Ini nih, sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Perma atau verma. Sering ya, verma levis gitu ya. Jadi teman-teman, yang betul itu adalah pakai huruf P, perma. Bentuk tidak bakunya verma. Lanjut, karisma atau karisma. Jadi teman-teman bisa melihat di sini yang betul adalah karisma, bukan karisma. Selanjutnya rezeki atau rejeki. Ini juga sering salah ya. Ada rezeki, yang betul itu pakai Z, rezeki, bukan J. Selanjutnya ada nakhoda atau nakhoda. Yang benar adalah nakhoda, bukan nahkoda. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini penggunaan kata yang biasa kita gunakan sehari-hari sering juga salah. Nih, olahraga atau olah spasi raga. Yang benar adalah olahraga tidak pakai spasi. Kenapa? Itu sudah menjadi satu kesatuan atau digabung. Selanjutnya ada supir atau sopir. Lihat, yang benar adalah sopir. Nah, seringkali kita juga mengucapkan Pak Supir gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kedaluarsa atau kadaluarsa. Ini sering salah juga. Bahkan di beberapa makanan saya sering melihat ini masih menggunakan kata kadaluarsa. Yang benar itu adalah kedaluarsa. Kemudian jadwal atau jadwal. Ini lumayan sedikit ya.
Cuman beberapa orang bisa salah di sini. Yang benar itu jadwal, bukan jadwal. Nih teman-teman, ada fotokopi nih. Yang benar urutan keberapa? Fotokopi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Jawaban yang benar adalah yang ketiga ya teman-teman ya, fotokopi. Banyak sekali kita temukan di lingkungan kita, di jalan-jalan, ini sering menggunakan yang ke pertama atau yang kedua. Jarang sekali menggunakan yang ketiga. Bahkan saya belum pernah melihat yang ketiga ini. Oke, silakan dibaca teman-teman ya. Kita baca bersama. Ini salah satu keunikan bahasa kita. Kita baca. Menurut peneliti di Universitas Cambridge, urutan huruf dari kata tidak jadi masalah, asalkan huruf pertama dan terakhir berada di tempat yang benar. Sisanya bisa diacak dan kita masih bisa membacanya tanpa masalah. Hal itu karena otak manusia tidak membaca setiap huruf, tapi satu kata secara keseluruhan. Jadi teman-teman, meskipun diacak seperti ini, kita masih bisa membacanya ya. Kenapa? Otak manusia itu, ini penelitian di Cambridge ya, Universitas Cambridge. Otak manusia itu membaca di satu kata, bukan huruf per huruf. Ini salah satu kelebihan dari bahasa kita. Kita lihat selanjutnya, ada saklar atau saklar. Ini sering juga salah dalam penggunaan sehari-hari ya. Yang benar itu saklar. Legalisasi atau legalisir. Ini biasa kita gunakan di sekolah ya. Ibu-ibu atau orang tua seringkali datang ke sekolah untuk melegalisir ijazah. Biasanya seperti itu, tapi yang benar adalah legalisasi, bukan legalisir. Nah ini nih, untuk para jomblowers di Indonesia, bahasa yang benar itu adalah jomblo, bukan jomblo. Kenapa? Sudah jomblo salah lagi ya. Lanjut. Nah ini penggunaan bahasa Indonesia dalam istilah asing. Kita bisa buka dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like. Semoga teman-teman sudah tercerahkan untuk beberapa istilah dalam percakapan sehari-hari ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.